Halo, saya Givania, mahasiswi Meteorologi ITB akan membahas hasil tugas akhir saya yang berjudul Kajian Perubahan Aktivitas Siklon Tropis secara Temporal dan Spasial di Samudra Hindia. Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah di laut hangat dengan angin sangat kuat dan hujan lebat. Siklon menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar, dan faktanya 18% siklon tropis global terjadi di Samudra Hindia. Pembentukan siklon diawali adanya gangguan tropis dengan vortisitas relatif siklonik yang besar serta konvergensi di permukaan, yang harus berlokasi di lautan hangat dan minimal berada 5 derajat dari ekuator. Kondisi atmosfer juga harus tidak stabil agar terjadi konveksi. Untuk pengembangan konvektif berkelanjutan, diperlukan kelembapan yang tinggi di level menengah dan geser angin vertikal yang lemah. Adanya indikasi pemanasan global membuat penelitian sebelumnya seringkali mengaitkan perubahan aktivitas siklon dengan suhu permukaan laut. Padahal perubahan kondisi parameter lainnya juga akan mempengaruhi aktivitas siklon. Namun penelitian mengenai hal tersebut di Hindia Utara ataupun Selatan masih terbatas. Sehingga perlu penelitian mengenai perubahan aktivitas siklon tropis serta faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan perubahan tersebut di Hindia Utara dan Selatan. Kajian menggunakan tren linear tingkat kepercayaan 90% pada analisis rata-rata domain dan variasi spasial. Periode penelitian tahun 1970 sampai 2019 pada musim siklon tropis yang telah ditentukan. Aktivitas siklon direpresentasikan oleh Accumulated Cyclone Energy atau ACE, yaitu indeks yang menggabungkan jumlah kejadian, masa hidup, dan intensitas siklon. Untuk mengetahui kontribusi terhadap ACE, maka dilihat juga ketiga parameter tersebut. Kemudian, variasi spasial berupa densitas genesis, lintasan, dan transisi ekstratropis, yaitu proses awal siklon tropis bertransformasi menjadi siklon ekstratropis ketika bergerak ke arah kutub. Kemudian analisis parameter meteorologi yaitu suhu permukaan laut, vortisitas relatif level bawah, divergensi level atas, kelembapan relatif level menengah, dan geser angin vertikal. Di Hindia Utara terjadi peningkatan ACE yang merupakan peranan intensitas. Namun jumlah kejadian menurun dan masa hidup hampir tidak ada tren, maka peningkatan ACE tidak signifikan. Bahkan seluruh tren aktivitas siklon tidak ada yang signifikan, serta tren parameter meteorologi rata-rata domain tidak sepenuhnya mendukung perubahan aktivitas siklon yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya variasi spasial. Dan terlihat perbedaan jelas antara tren genesis di Laut Arabia yang meningkat dan di Teluk Bengal yang terjadi penurunan dengan nilai lebih tinggi. Tren genesis ini terlihat mempengaruhi tren lintasannya, yang juga bergantung arah klimatologi lintasan, di mana siklon di Teluk Bengal cenderung ke arah barat laut dan timur laut, menyebabkan penurunan densitas lintasan di sekitar India, Bangladesh, dan Myanmar. Serta siklon di Laut Arabia cenderung ke arah barat-barat laut, maka tren lintasan meningkat di sepanjang wilayah ini. Ternyata peningkatan genesis di Laut Arabia disebabkan adanya peningkatan signifikan suhu permukaan laut, vortisitas siklonik level bawah, dan divergensi level atas. Penurunan geser angin vertikal pun kemungkinan ikut berkontribusi, walaupun kelembapan level menengah menurun, namun kecil dan tidak signifikan. Sedangkan di Teluk Bengal, suhu permukaan laut dan kelembapan level menengah meningkat, namun parameter lainnya menghambat aktivitas siklon. Selanjutnya, analisis Hindia Selatan. Terlihat tren ACE meningkat yang dikontribusi oleh intensitas dan masa hidup. Namun, karena penurunan signifikan jumlah kejadian, maka tren ACE juga tidak signifikan. Meskipun 4 parameter meteorologi rata-rata domain terlihat mendukung aktivitas siklon, kemungkinan tetap ada variasi spasial. Secara garis besar, terjadi peningkatan genesis dekat ekuator dan penurunan di lintang yang lebih tinggi dengan nilai lebih besar dan wilayah signifikan lebih luas. Menurut Hart dan Evans 2001, siklon yang terbentuk di deep tropics biasanya memiliki sistem yang lebih kuat, sehingga peluang menjalani transisi ekstratropis lebih tinggi. Jadi, diduga peningkatan genesis dekat ekuator meningkatkan kejadian transisi ekstratropis.
Dan terlihat 4 parameter meteorologi mendukung peningkatan genesis dekat ekuator. Meskipun ada peningkatan geser angin, namun klimatologi geser angin lemah dekat ekuator. Sebaliknya di lintang yang lebih tinggi, hanya suhu permukaan laut yang mendukung aktivitas siklon. Kemudian terdapat hal menarik pada plot divergensi level atas, yaitu klimatologi divergensi level atas yang ditunjukkan oleh garis kontur kuning ini mirip dengan rata-rata sirkulasi lokal Hadley pada penelitian Squendik tahun 2015. Di mana tren linearnya pun cukup selaras, sehingga diindikasikan perubahan genesis siklon di Hindia Selatan juga dipengaruhi perubahan sistem sirkulasi Hadley. Penelitian ini telah menunjukkan perubahan parameter meteorologi memodifikasi lokasi tren genesis siklon. Namun, kenapa ya secara keseluruhan frekuensi siklon menurun, sedangkan intensitas siklon mengalami peningkatan? Nah, menurut Frierson 2013, peningkatan suhu permukaan laut juga menyebabkan pemanasan di troposfer, dan tren static energy ini menunjukkan pemanasan maksimum berada di level atas, konsisten dengan Lee dan kawan-kawan 2019, sehingga terjadi peningkatan kestabilan atmosfer yang mengarah pada pembentukan siklon yang lebih sedikit, karena peluang terjadinya konveksi menjadi sangat terbatas, di mana kestabilan lebih kuat terjadi di Teluk Bengal dibandingkan Laut Arabia, dengan parameter lainnya pun tidak mendukung. Di Hindia Selatan juga terjadi peningkatan kestabilan atmosfer yang jauh lebih kuat. Dan meskipun dekat ekuator terjadi peningkatan genesis, namun perata-rataan tren MSE pada wilayah luas mungkin tidak dapat merepresentasikan peningkatan genesis yang diduga bersifat lokal. Walaupun demikian, pemanasan suhu permukaan laut akan menyediakan energi yang lebih besar untuk siklon dan akan menjadi intensifikasi ekstra. Jadi kesimpulannya, aktivitas siklon di Hindia Utara dan Selatan yang direpresentasikan oleh ACE mengalami peningkatan. Walaupun intensitas meningkat, namun karena jumlah kejadian menurun, peningkatan ACE tidak signifikan. Tren genesis siklon di Hindia Utara berpola zonal barat-timur yang mempengaruhi densitas lintasan, sementara di Hindia Selatan berpola meridional utara-selatan yang berpengaruh terhadap jumlah kejadian transisi ekstratropis. Pola tren genesis tersebut dipengaruhi oleh tren parameter meteorologi yang dikaji, meskipun terdapat hambatan berupa kelembapan relatif di Laut Arabia dan geser angin dekat ekuator Hindia Selatan. Lalu adanya peningkatan kestabilan atmosfer menyebabkan pembentukan siklon yang lebih sedikit, terutama di Teluk Bengal dan Hindia Selatan. Maka hanya siklon kuat yang didukung parameter lainnya yang dapat mengatasi hambatan, sehingga tren intensitas siklon yang terbentuk meningkat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya.